warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hadi man istahda al-waqi man ittaqa dzil adza'i wal hikam alladzi ja'ala ramadan syahrus siyam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, segenap pengurus Masjid Jami Tangkuban Perahu, Bapak Haji Uti, Ustadz Bahtiar, Bapak Haji Cecep, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kultum di malam yang ke-20, kerinduan sorga, sebagai referensi kitab Durratun Nasihin. Ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Kita berharap mudah-mudahan kita ada di antara 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, wassaimina fi syahri Ramadan. Golongan pertama yang dirindukan surga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa orang puasa Ramadan dirindukan surga? Karena orang yang berpuasa Ramadan itu diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman, ikhlas karena Allah, puasanya semata-mata karena ia, bukan karena yang lain, maka Allah Ta'ala ampuni segala kesalahan dan dosanya. Memang semua kewajiban ibadah itu bertujuan untuk menghapus kesalahan. Kata Nabi, as-salatu ilas salati, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, al-umratu ilal umrati, kafaratun lima bainahunna. Dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, dari Jumat lalu sampai Jumat yang akan datang, Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun yang akan datang, umroh bulan lalu sampai umroh bulan-bulan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, menjadi cara Allah untuk menghapus kesalahan dan dosa hambanya. Maka puasa itu dalam rangka menghapus kesalahan dan dosa manusia. Historis puasa sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka ayatnya berbunyi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kayaknya bukannya kebanyakan nih. Bilang Allah aja nggak kuat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terpaksa. Lontong dua. Sebagaimana aku wajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa sebelum kita?
dari manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang melatar belakangi Allah wajibkan Nabi Adam puasa? Karena ia melanggar larangan Allah. Kejadian Nabi Allah Adam alaihissalam melanggar larangan Allah di surga diabadikan oleh Allah dalam kitab suci. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tenang-tenang tinggal di sorga bersama istrimu Hawa. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang kamu mau. Mau makan durian black tom boleh. Ini jamaah pada kenal apa enggak durian black tom? Itu jenis durian musangking, tapi warna kulitnya itu berwarna hitam. Itu kalau dijual eceran di toko buah Total Melawai Blok M, perempatan lampu merah sebelah kiri. Apal, baru beli tadi. Itu satu betonnya 364.000. Kalau satu buah ada 9 beton kali 364.000. Saya kemarin diundang di PT KBN Jalan Cacing. Buka puasa seluruh para karyawan, 2.000 yang ikut buka puasa karyawan KBN. Buka, diajak ke ruang direksi, makan nasi kembuli pakai durian black tom. Makannya kemarin hari Rebo, tapi hari ini masih terasa enak. Masya Allah. Hah? Tahagnya aja ya. Udah nggak usah dipikirin, dengerin aja saya ngomong. Jangan dibeli mahal. Wala taqraba hadhihi syajarah. Yang lain boleh dan kamu makan, tapi yang ini mendekati saja nggak boleh, apalagi makan. Digoda setan. Akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah, fa'akhrajahuma, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam turun ke India, Siti Hawa di Jeddah. Turun ke India, warna kulit Nabi Adam menghitam, di sorga putih kulitnya. Kenapa hitam? Pengaruh dosa. Kata Nabi, man aznaba dzanban nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang yang sekali berbuat dosa, dicoret hatinya dengan coretan warna hitam. 2 kali berbuat dosa, tidak diperbaiki dengan jalan tobat, 2 coretan. Kalau 2 periode dosa mulu, berapa coretan itu? RT di kampung saya udah 2 periode. Itu beras raskin dimakan juga. RT di kampung saya 2 periode. RT di kampung saya 2 periode. Salah mulu. RT di kampung saya. Untuk menebus kesalahan dan dosanya kepada Allah disuruh berpuasa. Maka puasanya Nabi Adam diabadikan oleh umatnya Nabi Muhammad, yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa di tengah-tengah bulan setiap tanggal 13, 14, 15. Ada ulama berpendapat boleh 14, 15, 16. Yaumun sehari, ayam beberapa hari. Maka puasa 3 hari Nabi Adam oleh ulama ahli fikih dinamakan puasa sunnah umat Nabi Muhammad, Ayyamul Bid. Setelah ia puasa Nabi Adam, kulitnya yang tadi menghitam kembali putih.
pengaruh dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maka fa illam yatub zada muswadda. Jika coretan kesalahan kepada Allah tidak diperbaiki dengan jalan taubat, zada muswadda, ditambah lagi warna hitamnya, semakin banyak noda, maka ibadah itu kurang nyaman karena ada kendala yang menjadi penghalang hubungan vertikal kita kepada Allah. Maka puasa Ramadan salah satu di antara golongan yang dirindukan surga karena dosanya diampuni. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Ya Rabbal. Nabi Adam turun di India, warna kulitnya hitam. Makanya orang India terpengaruh kulitnya warga India jadi pada hitam. Itu artis yang namanya Shahrul Khan, Anjali, Kajol, itu warna kulitnya hitam, manis, hidung mancung. Karena Nabi Adam dulu turun di India. Itu yang nyanyinya Hamko Hamite Turalo. Hah? Hari ini orang yang punya andil besar menjadi penyebab kita bisa ibadah di tempat ini sedang merayakan miladnya, sedang merayakan hari kelahirannya, Haji Fauzi Bowo. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus dalam lindungan serta usahanya Allah beri keberkahan. Mabruk, mabruk, mabruk. Selamat hari milad. Mudah-mudahan Pak Fauzi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, dirindukan surga, ta'lil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Kenapa dirindukan surga? Karena ini kalam Allah. Kata Nabi, man arada ayyatakallama ilallah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, selalu berhubungan dengan Allah, maka bacalah Al-Quran sebagai kitab suci. Kitab suci seluruh agama yang ada masing-masing mempercayai kitab sucinya. Ada Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Ada juga buatan manusia dianggap kitab suci. Ada Weda, Tripitaka, Tauteh, King, Zen, Apesta, Serat Centani, Darmo Gandul. Itu kejawen. Kitab sucinya. Dianggap suci oleh mereka. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci? Karena isinya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia dalam hidup butuh pangan. Maka silahkan, kata Al-Quran, kulu washrobu, silahkan makan, silahkan minum. Tapi dia sebagai petunjuk hidup buat kita, memberi arahan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang yang suka berlebihan. Maka puasa Ramadan dididik kita. Madrasah Ramadan punya kurikulum, punya target. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah yuksiral akla bil laili, jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Kalau banyak makan di waktu malam mengganggu konsentrasi qiyamul lail, sholat raweh. Kalau penuh makanan ini perut enggak khusyuk. Taraweh cari tembok tiang masjid biar bisa sandaran. Udah enggak semangat karena kebanyakan makan. Itu kurikulum aturan yang ada di madrasah Ramadan.
Apa yang Allah inginkan? Agar kita hambanya tidak menjadi manusia rakus. Maka disuruh makannya sedikit. Supaya ajaran 1 bulan ini dapat mengisi aktivitas hidup 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Rakus itu baju binatang, bukan milik manusia. Manusia kalau diberi gelar rakus jelek. Saat kita hadir di sebuah pesta pernikahan di gedung Sudirman sini nih, Jalan Saharjo. Itu ada tamu begitu masuk ruang VIP semua dia makan. Somai, bakso, sotomi, kambing guling, zup pazup, nasi, es krim, cendol, semua dia makan. Yang lihat Masya Allah rakus amat. Allah nggak mau punya hambanya rakus. Maka dididik 1 bulan Ramadan untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan. Manusia kalau udah kena sifat rakus, yang orang takut dia berani. Ada rumah sakit sumber waras, orang takut dia berani. Rakus. Itu binatang yang suka makan buah kelapa namanya bajing, tupai. Itu sabuknya, batoknya yang keras bisa dihancurkan. Bajing. Tapi jika tanah bukan miliknya dijual, itu namanya bajingan. Allah tidak mau punya hambanya dapat gelar bajingan, sifat-sifat jelek. Ramadan menjadi cara Allah untuk memanusiakan manusia. Karena ada manusia tapi sering mendapatkan bulian dari orang lain dengan bahasa-bahasa yang ada di Ragunan. Maka ibadah puasa dalam rangka memanusiakan manusia. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci isinya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dia akan memberi pertolongan syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberi syafaat pertolongan bagi yang membacanya. Bagaimana baca Al-Quran? Nabi memberikan bimbingan. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan cara qori-qori bertaraf internasional yang mayoritas berdarah orang Mesir. Dulu Indonesia Presiden Soeharto sampai mengontrak pelatih qori dari Mesir. Dia perintahkan Pak yang memegang Pertamina, Ibnu Sutowo, bangun gedung perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Cari pelatih qori internasional. Datangkan dari Mesir namanya Syekh Abdul Qadir Abdul Azim. Dididiklah qori-qori Indonesia. Lahir Maria Ulfa, lahir Muhajir, lahir Muammar Z.A, lahir Humaidi, lahir Nasrullah Jamaluddin, lahir yang lain-lain. Soeharto kagum dengan kemampuan kualitas qori-qori Indonesia di ajang musabaqah internasional, selalu tampil menjadi juara. Karena mengikuti gaya baca seperti yang orang Arab baca. Nabi kita orang Arab. Setiap Ramadan dia dibimbing bacaannya oleh malaikat Jibril. Maka baca dengan cara yang diajarkan ulama-ulama kita. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu. Baca bismillah bisa dengan 7 lagu. Bayati jawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu baca begitu, amplopnya beda. Bisa 10 juta. Ada juga yang baca bismillah 20.000. Tukang pijit hari Jumat di Istiqlal banyak tuh di balik tiang. Itu jamaah selesai sholat, pijit 20.000 baca bismillah. Semakin baik bacaannya, semakin berkualitas tata cara ia menyampaikan kalam Allah, semakin mulia di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca Al-Quran dengan cara orang Arab baca. Pernah terjadi ada orang baca Quran, nadanya yang gak enak di telinga kita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Itu dosen yang baca di sebuah acara mulia, besok paginya dipanggil Menteri Agama, langsung dipecat sebagai pegawai negeri karena menciptakan kegaduhan dengan kitab yang kita muliakan, bertentangan dengan perintah Nabi. Lagam itu bukan untuk membaca Al-Quran, lagam itu untuk membaca syair-syair. Tapi Al-Quran baca dengan yang Nabi arahkan. Kelompok ketiga, dirindukan surga, hafizil lisan. Orang yang puasa tak sekedar menahan lapar haus, tapi dia tahan lidahnya untuk tidak berbicara yang mendatangkan murkanya Allah. Kata Nabi, laisa siyam minal akli wasyurbi, wa innamas siyam minal lagwi warrafasi. Bukan yang dinamakan puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tapi menahan mulut, tidak berbicara yang mendatangkan dosa, menahan tubuh ini dari perbuatan yang dihalalkan selain di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saat berpuasa tidak boleh suami istri berhubungan. Yang terakhir, mut'imil ji'an, orang yang berbagi kepada sesama. Maka Ramadan identik dengan memberikan bantuan, takjil, sedekah, santunan, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan 4 golongan yang ada dalam kitab Durratun Nasihin sabda Nabi, kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.